Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita terus senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu, walaupun nikmat itu kita anggap kecil. Tapi sejatinya nikmat yang kecil yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak ada lain kecuali itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Jalla Jalaluhu berjanji orang-orang yang bersyukur dengan nikmatnya Allah akan tambahkan jumlah dan keberkahannya. Dan bersyukur kepada Allah itu tidak ada ruginya sama sekali jemaah, enggak ada rugi sama sekali. Dan bersyukur itu bukan hanya sekedar kita mengatakan alhamdulillah, tidak. Tetapi kita harus tunjukkan bagaimana sikap kita kepada Allah, tata cara beribadah kita kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan bersungguh-sungguh, kemudian menghadirkan hati kita hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu, semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan dalam perkataan beliau. Beliau mengatakan laisa ba'dal faraidi afdalu. Tidak ada setelah melakukan kewajiban lebih utama setelahnya min talabil ilmi, kata beliau, daripada duduk di majlis ta'lim. Maka di sini beliau mengajarkan kepada kita, ayolah sisihkan sedikit waktu kita untuk duduk di majlis taklim. Gak bisa hari ini, mungkin hari yang lainnya. Maka sempatkan diri kita, jangan sampai 1 minggu mungkin berlalu, 1 bulan mungkin berlalu, tidak ada majlis taklim tempat kita duduk. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita di majlis taklim tersebut ada keutamaan yang sangat banyak. Orang-orang yang ingin mencari keberkahan itu ada di majlis ta'lim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan law ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Maka orang-orang yang duduk mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun kepada mereka rahmat, diliputi oleh keberkahan, bahkan malaikat pun turun menaungi mereka. Dan Allah akan menyebutkan nama kita di langit yang ke-7, jemaah. Tidak mudah Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan nama seorang itu di langit yang ke-7 kecuali orang-orang yang diberkahi dan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Dan bahkan para ulama sepakat semua amalan sunnah yang kita kerjakan itu tidak menyamai dengan duduk di majlis ta'lim. Mungkin antum pernah mengerjakan sholat malam sampai 23 rakaat. Berpuluh-puluh tahun antum mengerjakan hal tersebut.
Ternyata duduk di majelis taklim itu lebih utama daripada itu. Karena kenapa? Ada orang-orang yang mengerjakan sholat belum tentu sholatnya diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka dengan dia duduk di majelis taklim, dia belajar, dia tahu, oh ini loh syaratnya, oh ini loh rukunnya, oh ini loh wajibnya, oh ini loh sunnahnya. Karena ternyata banyak di antara kita, dan ini sering kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innar rajula la yusallina sittina sanatan lam tuqbal lahu salat. Ada orang di antara kalian 60 tahun dia mengerjakan salat, itu enggak diterima salatnya 60 tahun jemaah. Karena kenapa? Banyak dari rukunya ditinggalkan, yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudahu, yutimma sujudahu wa la yutimma ruku'ahu. Sujudnya tumakninah, tenang sampai tidur dia di solat, saking tenangnya jemaah. Rukunya pun dia tenang. Tapi nanti kalau ketika dia misalnya sujudnya tenang, rukunya belum ruku dia, Allah sami Allahu liman hamidah, belum tegak Allahu akbar, belum sampai keningnya dilantik Allahu akbar, belum tegak pun dia duduk di antara dua sujud Allahu akbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak sah salatnya. Dan ada di antara kita kadang meremehkan ibadah tersebut. Ada salat-salat sunnah yang kita ternyata, atau di antara sunnah-sunnah yang ternyata membuat salat kita ini tidak sempurna jemaah. Maka Nabi SAW mengatakan ada orang salat, keluar dari salatnya dia cuma dapat 20. Ada orang yang salat, keluar dari salatnya cuma 50 dia dapat. Ada yang salat, keluar dari salatnya cuma 80. Ada yang sholat, keluar dari sholatnya dia dapat 100. Ada yang sholat gak dapat apa-apa dia jemaah. Mana contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan ini pernah kita sebutkan, beliau mengatakan idza sajada ahadukum fala yabsut dhira'aihi imbisatal kalbi. Dan ini hukumnya haram. Kata Nabi SAW, kalau sholat itu ketika kalian sujud, jangan seperti sujudnya anjing, kata Nabi SAW. Mana dia? Dia kalau sujud letakkan dari telapak tangannya sampai ke sikunya gini cuma. Dia menyentuhnya lantai. Ini hukumnya haram. Nabi SAW melarang kita, falyarfa, maka hendaknya dia angkat sedikit. Ya, kalau kita berdekatan sama orang, angkat sedikit pokoknya. Jangan sampai semuanya lurus. Kadang ada orang sholat tuh, ya Allah, nikmat dia sholat. Sampai tidur dia luar biasa. Orang udah duduk dia masih saking nikmatnya seperti ini. Enggak boleh cuma. Memang kita katakan sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal. Cuman pahala dari kesempurnaan sholatnya dia tidak dapat. Maka hendaknya kita terus belajar ilmu, mempelajari apa yang kita butuhkan dari yang wajib-wajib, kemudian yang sunnah dan yang lainnya. Karena sejatinya menuntut ilmu itu bukanlah sesuatu yang akan membuat kita dibinasakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita. Masih membahas kitab yang dituliskan oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, yaitu prinsip dasar Islam. Kemarin kita sebutkan di antara konsekuensi orang itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang-orang yang mengatakan, oh aku cinta sama Nabi. Kita juga mengatakan kita cinta sama Nabi. Kalau kita mengatakan saya tidak cinta kepada Nabi, kufur kita jemaah. Karena di antara dari dua kalimat syahadat kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah yang berhak kecuali diibadahi kecuali Allah. Kemudian saya bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan dan hamba Allah. Dan orang kalau mengatakan utusan ya harus dicintai nabinya, dan kita alhamdulillah mencintai Nabi. Bahkan ada saudara-saudara kita yang dia harus membuat acara tiap tahun untuk mengatakan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar cinta. Maka akhirnya kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan yang lainnya. Maka itu di antara tanda-tanda dan konsekuensi kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus buktikan cinta tersebut. Yang harus di sana mengharuskan kita untuk memuliakan beliau, meneladani beliau, kemudian mendahulukan sabda beliau daripada orang-orang yang lainnya, kemudian mengagungkan sunnah-sunnah beliau. Di antara sunnah ya kita sebutkan melihara jenggot misalnya. Maka kalau kita nggak bisa melihara jenggot, nggak boleh kita ejek. Ada orang-orang yang dia tidak bisa melihara jenggot, ketika ada saudaranya yang panjang jenggotnya, kambing itu, nggak boleh, hukumnya haram. Karena ini ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang mengatakan ini hukumnya sunnah, ada sebagian orang mengatakan hukumnya wajib, karena ada dalil-dalilnya.
Maka kita tidak boleh mencela, tidak boleh meremehkan akan sunnah Nabi SAW. Karena konsekuensinya kalau kita mencela sunnah Nabi SAW itu sama seperti mencela Nabi SAW. Kemudian mentaati semua perintah Nabi SAW, dan sejatinya semua yang diperintahkan itu ada kebaikan di dalamnya. Kemudian membenarkan apa yang beliau sampaikan walaupun kadang gak sesuai dengan akal kita. Aneh-aneh Nabi SAW gak jadi masalah. Maka di antara tanda cinta kita yang membenarkan. Antum kalau istri antum lagi cerita, kemudian antum sanggah-sanggah, antum nggak cinta itu. Baru cerita istri antum. Antum nggak tahu apa cerita itu, bahkan mungkin aneh-aneh ceritanya. Kemudian tiba-tiba antum bantah dia, langsung cemberut mukanya cuma. Langsung nggak demen sama kita. Maka yang kita lakukan kalau cinta sama istri kita, ya udah dengar ceritanya terus. Kadang-kadang kalau antum dalam hati antum, dusta sudah ini. Tapi itu di antara cinta seseorang. Dia membenarkan apa yang disampaikan oleh orang yang dia cintai walaupun itu tidak masuk akal. Kemudian dia menahan dirinya dari semua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau mengatakan ini hukumnya makruh, maka hendaknya dia jauhi. Bukan hanya yang haram saja, jemaah, yang makruh pun diperintahkan kita untuk menjauhinya. Kemudian beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu disebutkan kata ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejatinya ittiba ini adalah salah satu syarat seorang itu akan diterima amal-amal solehnya. Yang pertama, dia harus ikhlas. Yang kedua, dia harus ittiba kepada Nabi SAW. Dan ittiba ini disebutkan ada 6 macam, ya, ada 6 macam. Ada orang kalau sholat itu ya sesuai dengan rakaatnya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan jumlah bilangannya, sesuai dengan kaifiatnya, baru sesuai. Contoh misalnya ada orang sholat asar, tapi semau-maunya dia mengerjakan sholat asar 10 rakaat misalnya. Dia ikhlas karena Allah, dan tidak boleh kita mencukupkan ibadah itu ikhlas saja. Maka harus sesuai, ada tuntunannya dari Nabi SAW, nggak boleh sesuai dengan tuntunan Nabi saja. Kemudian dia tidak ikhlas. Karena syaratnya ada 2 disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Imam Syafi'i dan imam-imam kita yang lain. Dari melihat bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau beribadah, ikhlas karena Allah, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia tentara misalnya atau polisi yang fisiknya kuat, yang dia kalau keliling lapangan main bola itu kayaknya 10-20 kali gampang rasanya. Sehingga saking kuatnya dia mengatakan, sholat asar cuma 4 rakaat gampang. Anda mengerjakan salat asar nih 10 rakaat. Apakah salatnya diterima? Tidak. Karena dia tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bilangan. Ada orang yang salat tetapi semau-maunya dia salat, lompat-lompat dia, ngangguk-ngangguk dia. Kan ada yang cerita yang lagi viral, dia salat lompat-lompat, yang perempuan juga lompat-lompat dia. Kayak pocong misalnya dia salat, maka salatnya tidak diterima. Karena tidak sesuai dengan kaifiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ada 6 tentang masalah tersebut. Kemudian di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, agama Islam itu sempurna dan tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Rabbul Alamin untuk mengajarkan umat Islam tentang bagaimana cara yang benar dalam beribadah kepada Allah. Beliau menyampaikan semuanya. Maka oleh karena itu wajib bagi orang-orang Islam yaitu ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan hal tersebut Allah akan mencintai kita, jemaah. Maka lihat kata Allah Jalla Jalaluhu, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Maka katakanlah, jikalau kau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Kemudian Allah akan mencintai kalian, kemudian akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang berikutnya adalah anjuran untuk senantiasa berselawat kepada Nabi SAW. Dan ini yang terus terulang ketika disebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga tanda cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jemaah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sakhiyun abdun idza dzukirtu ismi lam yusalli alaihi
maka sangat-sangat pelit seorang hamba itu. Aku disebut namaku tapi dia tidak berselawat. Dan tanda cinta kita kepada Nabi SAW banyak berselawat, jemaah berselawat. Disebutkan nama Nabi SAW. Disebutkan nama Nabi Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya. Bahkan para malaikat itu berselawat kepada Nabi SAW, jemaah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepada beliau. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, itu di halaman 102 paling bawah, mengucapkan selawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disyariatkan di waktu-waktu yang dipentingkan. Beliau menyebutkan bahwasanya ada 41 waktu yang mana di sana adalah solawat-solawat yang terbaik, kata beliau. Beliau memulai dengan suatu yang paling penting, yakni ketika solat di akhir tasyahud. Dan bahkan berselawat kepada Nabi itu hukumnya adalah wajib. Yang ketika ada orang meninggalkan selawat kepada Nabi, dia harus sujud sahwi. Sampai segitunya. Kita ketika sholat itu harus membaca selawat di sana. Ketika tasyahud. Dan selawat yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah selawat Ibrahimiyah. Dari at-tahiyatu lillah sampai innaka hamidum majid. Maka boleh di tasawuf awal dia baca seperti itu, di tasawuf kedua dia baca seperti itu. Kalau dia mau tasawuf awal dari at-tahiyatul lillah sampai dia bersahadat, silahkan. Kalau nanti di rakaat kedua, kalau dia mau dari ulang boleh. Atau dia mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Maka ini boleh dibaca. Dan ini hukumnya adalah wajib, disebutkan oleh para ulama. Yang ketika ada orang yang melupakan hal tersebut, dia wajib melakukan sujud sahwi. Dia sujud 2 kali sebelum dia salam. Kemudian di antaranya ada di waktu tersebut para ulama sepakat tentang disyariatkannya berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara waktu yang lain beliau sebutkan adalah di akhir kunut. Di akhir kunut yang dia membaca doa kunut, kemudian di akhirnya sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah kemudian saat khutbah. Maka sering kita lihat kalau ada orang yang berkhutbah ini innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini dianjurkan ketika dia berkhutbah seperti khutbah Jumat, dia khutbah hari raya, dia kemudian khutbah di salat istisqa, kemudian setelah menjawab azan juga ada doanya yang kita meminta wasilah kepada Allah tabaraka wa taala, kepada Nabi. Bahkan ketika berdoa pun dianjurkan kita untuk berselawat. Ternyata di antara kegunaannya itu, di antara cara kita untuk atau supaya doa kita itu mudah dikabulkan, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita memuji Allah tabaraka wa taala, kemudian kita berselawat kepada Nabi SAW, kemudian kita berdoa. Kemudian ketika masuk ke dalam masjid dan keluar keluar dari masjid juga disyariatkan untuk berselawat. Juga kita sebutkan nama beliau. Kemudian Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kaum muslimin tentang tata cara mengucapkan selawat. Rasulullah SAW menganjurkan untuk memperbanyak selawat ketika di hari Jumat. Itu perbanyak selawat di hari Jumat. Mau malamnya, mau harinya, atau mau siangnya. Kata Nabi SAW, aksiru salata alayya yawmal jum'ah wa laylatal jum'ah. Faman salla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Maka perbanyaklah kalian membaca selawat untukku di hari Jumat. Barang siapa yang dia berselawat untukku sekali, niscaya Allah akan memberikan 10 keberkahan baginya. Berselawat kepadanya 10 keberkahan. Dan dia dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini keutamanya. Sekali kita berselawat, maka Allah akan memberikan 10 kali untuk kita atau berselawat untuk kita, jemaah. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, menyebutkan beberapa manfaat dari mengucapkan selawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang mana beliau mengatakan ada 40 manfaat selawat kepada Nabi. Di antaranya yang pertama, selawat merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti mengerjakan selawat atau mengucapkan selawat ketaatan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Remeh, tetapi terkadang sangat berat jemaah. Sangat berat. Dan pahalanya juga sangat besar. Kemudian mendapatkan 10 kali selawat dari Allahu Jalla Jalaluh bagi orang yang berselawat sekali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, diharapkan dikabulkannya doa apabila didahului dengan selawat. Kita berdoa memuji Allah tabaraka wa taala, kemudian berselawat. Kita baca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian juga disebutkan oleh beliau, selawat merupakan sebab orang itu dapat syafaat kepada Nabi SAW. Karena yang akan memudahkan kita nanti di akhirat itu syafaat dari Nabi. Yang mana orang-orang akan merasa susah. Ada orang-orang yang dia akan pergi kepada Nabi Adam, pergi ke nabi-nabi yang lainnya, tidak ada yang bisa membuat Allah ini mempercepat hisabnya. Tapi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang didatangi, maka beliau memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian memberikan kita nanti syafaatul uzma, kita akan dimasukkan ke dalam surga Allahu Jalla Jalaluh, dan bahkan kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sana. Kemudian selawat merupakan sebab mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ketika mengucapkan selawat diiringi dengan permohonan kepada Allah agar diberikan wasilah, dan ini biasanya kita baca setelah apa? Setelah mendengarkan adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati ta'amah atau tamah wassalatil qa'imah ati Muhammad wasilatal wa fadilata. Ati Muhammad wasilata wa fadilata. Nah, kemudian seterusnya. Maka di sana ada doa-doa yang kita meminta wasilah kedudukan tinggi kepada beliau, dan beliau akan memberikan syafaatnya kepada kita ya jemaah. Kemudian yang kelima, selawat merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Kok bisa Ustaz? Karena kita diperintahkan oleh Allah, kemudian dengan amalan tersebut bisa mengampuni dosa-dosa. Kata Allah Jalla Jalaluh, innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian yang keenam merupakan sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab orang-orang yang mengucapkan selawat dan salam kepadanya. Nah, kemudian tetapi tidak dibenarkan mengkhususkan waktu dan cara tertentu untuk berselawat dan memuji beliau kecuali berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang kalau berselawat kepada Nabi dia harus di tahun ini. Ada orang yang harus berselawat kepada Nabi, harus tanggal 12 misalnya. Ada orang berselawat kepada Nabi, tiap bulan Zulhijjah misalnya di tanggal 9 misalnya, maka enggak boleh. Kalau tidak ada dalilnya, enggak boleh dia tentukan satu hari khusus untuk berselawat. Karena berselawat itu umum, tiap hari kita berselawat jemaah. Perbanyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan keberkahan kepada kita. Kemudian para ulama sunnah telah banyak meriwayatkan lafaz selawat yang sahih sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah salawat Ibrahimiyah yang dia mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini dia. Kemudian disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh beliau ada di antara selawat-selawat yang harus kita hindari.
Karena sejatinya kita nggak tahu apa di dalamnya. Ada lafaz-lafaznya bagus, kita senang mendengarnya, tetapi ada sesuatu yang sangat-sangat berbahaya di sana dan butuh memang kita cari. Coba antum cari nanti. Ada namanya selawat tibul qulub. Tibul qulub. Karena ada yang bagus-bagus lafaznya itu. Coba dicari sama artinya. Apa yang diisi di dalamnya. Kemudian ada namanya salat nariyah yang beliau mengatakan serta adanya keyakinan yang diharamkan di sana, keyakinan yang tidak dibolehkan, yang mana mereka harus menentukan kalau selawat harus 4.444 kali, nggak boleh kurang. Karena orang selawat kan bebas, sekemampuannya lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Aku kalau perintahkan kepada kalian itu kerjakan sekemampuan kalian. Bahkan ketika diperintahkan kita sholat sambil berdiri oleh Allah Jalla Jalal, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita enggak mampu mengerjakan sholat sambil berdiri. Apa kata Nabi? Fa illam tastati faqu'udan. Duduk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh memberatkan diri. Gak boleh memaksakan diri, apalagi kalau tidak ada dalilnya. Kalau yang ada dalilnya, contohnya kalau zikir sore maka baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Maka tidak ada orang yang membawa pahala lebih banyak daripada dia kecuali orang yang lebih banyak lagi yang dia baca. Yang lebih banyak lagi yang dia baca. Ada seperti itu. Kemudian bertobat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa inni la atubu fi kulli yaumin 70 marra. Dalam hadis yang lain wa inni atubu fi yaumin 100 marra. Nabi SAW tiap hari bertobat 100 kali, bertobat 70 kali. Maka silakan mau dia 70 kali dia bertobat boleh, 100 kali boleh, mau lebih juga boleh. Tidak ada batasan-batasan tertentu. Kemudian yang berikutnya ada namanya salawat al-fatih, yang dia membaca salawat ini lebih baik daripada membaca Al-Quran. Ini keyakinan yang enggak benar. Ada orang berselawat dia mengatakan lebih baik daripada membaca Al-Quran. Enggak benar. Yang jelas itu adalah membaca Al-Quran lebih baik daripada berselawat. Tapi kalau bisa digabung itu yang terbaik. Kemudian ada selawat badar beliau sebutkan. Kemudian basyasiyah. Kemudian setiap muslim harus menjauhkan semua bentuk selawat yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dan wajib berpegang teguh dengan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka butuh kita tahu lafadznya. Kadang-kadang di sana ada minta kepada orang yang sudah meninggal, ada larangan di sana. Kemudian mungkin lafaz-lafaz yang lainnya. Maka butuh berhati-hati kita. Kita katakan bahwasanya kita ini adalah orang yang makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah. Yang ada akal kita, yang kita bisa tabayun dari apa yang diucapkan oleh orang lain. Kerjakan hal tersebut. Kita ini bukan binatang yang harus didorong ke kiri, kita ikut ke kiri, ke kanan kita harus ke kanan. Tidak. Tapi kita punya akal, kita buka, kita cari apakah benar hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, larangan gulu berlebih-lebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini gulu melampaui batas. Artinya adalah melampaui batas dikatakan ghala ya guluan. Jika ia melampaui batas dalam ukuran. Yang mana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian atau agamamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wal ghulu fid dini fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid-din. Maka janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Berlebih-lebihan itu maksudnya itu yang memang enggak ada contohnya dari Nabi. Bahkan berlebih-lebihan dari kemampuan kita enggak boleh, jemaah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, orang kalau beribadah itu mutawassit, jemaah, pertengahan. Sekemampuan dia. Kalau memang dia kemampuannya salat malam itu cuma 3 rakaat aja dulu, ya sudah 3 rakaat aja dulu. Jangan dia paksakan dirinya langsung 11 rakaat, langsung 23 rakaat. Karena paling nanti dia bertahan 2-3 malam saja. Setelahnya enggak pernah ditinggalkan, enggak pernah dikerjakan. Maka Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, "Ya Abdullah, la takun misla fulan." Jangan engkau kayak si fulan itu. Kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Dahulu dia sering salat malam, dia paksakan dirinya salat malam. Sekarang sudah enggak pernah salat lagi dia. Karena berat dia paksakan harus bangun jam 2,
Harus bangun jam 2, harus bangun jam 2. Keesokannya dia ternyata bangun jam 3 nggak mau sholat dia. Dia menganggap diri harus jam 2 nih mengerjakan. Ini namanya gulu. Walaupun memang dibolehkan, tapi yang disebutkan gulu di sini yang memang nggak ada contohnya sama sekali. Ada contohnya. Dia sholat, tapi dia harus mengharuskan dirinya, sholat seperti ini. Yang nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Itu harus dijaga. Jangan berlebih-lebihan dalam agama. Karena yang sudah pasti yang ringan saja kadang-kadang kita susah dan tidak bisa kita kerjakan. Coba tanya diri kita. Kapan terakhir kalinya kita sholat malam 1 rakaat jemaah? Entahlah kapan lah. Mungkin ada di antara kita terus bertahan 1 rakaat tersebut. Terus bertahan 2 rakaat tersebut, kemudian ditambah 1 dengan witir. Itu sholat witir loh. Yang bahkan Nabi SAW mengatakan boleh dikerjakan dalam kondisi duduk. Walaupun dia mampu. Hanya saja orang yang sholat duduk ini separuh pahalanya daripada orang yang berdiri. Tapi boleh. Ketika kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang ringan-ringan dulu yang dikerjakan. Antum kalau sholat sambil duduk itu, ya Allah kayaknya nggak nyampe 1 menit. Loh bener loh nggak nyampe 1 menit. Anda pernah coba? Nggak nyampe 1 menit. Anda lihat jam ya sudah. Salat, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, tenang. Kemudian kalau mau baca surat sedikit sudah. Allahu Akbar, ruku, Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Sami Allahu liman hamida. Kemudian sujud, Allahu Akbar. Selesai, nggak nyampe 1 menit. Atau anggaplah nggak nyampe 2 menit dia. Dan ringan sekali. Yang namanya kita berlatih ibadah ya seperti itu. Tapi jangan mengatakan, masa sholat 1 rakaat duduk, enggak ini kita, bukan apa ya maksudnya itu. Kayak seperti orang meremehkan itu. Apa jemaah? Yang dia mengatakan, enggak level kita. Orang sholatnya 11. Nanti melihat besok-besok yang ngomong seperti itu. Kayaknya semalam 2 malam udah enggak pernah sholat lagi dia. Maka beribadah itu sedang-sedang yang standar yang bisa kita kerjakan dulu. Kemudian yang berikutnya beliau menyebutkan di sini gulu dalam hak Nabi adalah melampaui batas, menyanjung beliau. Ini enggak boleh. Bahkan beliau itu khawatir loh kalau disanjung-sanjung melampaui batas itu nanti akan timbul rasa ria. Sekelas Nabi itu ngelarang loh jemaah. Ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah anta sayyiduna, anta maulana, dia masih hidup. Masih hidup Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan jangan sebutkan hal tersebut. Apalagi kalau kita, Masya Allah, yang baru belajar agama, antum dipanggil, tuanku, ustadz, seperti ini. Kita harus jaga hati kita, jemaah. Supaya apa? Amalan yang kita kerjakan ini enggak hilang. Kadang-kadang akan mendatangkan ria dan seterusnya. Nabi SAW mengatakan, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam fa inna ma'ana abduhu wa fakulu abdullahi wa rasuluhu. Maka sungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa putri Maryam. Aku hanyalah hamba Allah, dan katakanlah Abdullah wa Rasuluhu, hamba dan Rasulnya. Berarti hamba yang enggak boleh disembah, kemudian Rasul yang tidak boleh didustakan. Kemudian dengan kata lain, janganlah kalian memujiku secara batil dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka menganggap memiliki sifat ilahiyah karena berlebihan. Lihat, Nabi Isa memang bisa menurunkan atau bisa berdoa kepada Allah kemudian menambahkan makanan yang yang cuma sedikit. Afidatan minas sama, sedikit jadi banyak dan enggak ada habis-habisnya. Padahal memohon kepada Allah tabaraka taala. Tapi karena ngelihat tuh, ini mantap, ini luar biasa dia. Bahkan menghidupkan orang mati. Ini hebat, ini ilah ini, Tuhan ini. Tuhan ini, bahkan sampai dikatakan anaknya tuh Tuhan. Enggak boleh. Dia adalah abdun wa rasuluh. Dia adalah hamba yang tidak boleh didustakan, dia yang tidak boleh disembah, dan Rasul yang tidak boleh didustakan. Dan Nabi takut kayak seperti itu. Maka terus diwanti-wanti oleh Nabi SAW, jangan sampai kebablasan kayak kaum sebelum beliau. Hanya disampaikan jangan. Karena ternyata kita nggak tahu setelah dari keturunan kita, bahkan sejarah terjadinya kesyirikan sebelum dari Nabi SAW. Itu mulainya dari mengagungkan orang soleh. Ada orang itu yang dekat dengan orang soleh, Masya Allah, luar biasa ibadahnya. Kemudian ketika meninggal dunia, supaya bisa mencontoh ibadahnya, ayolah kita buat kuburannya, kita khususkan lah, kita rawat kuburannya. Awalnya dirawat saja.
Ujung-ujungnya nanti kalau dirawat ini nggak kelihatan kayak gimana mukanya. Ayo kita lukis mukanya, dilukis mukanya. Maka setiap kali dia sholat, dia terngiang-ngiang dengan wajahnya orang yang sholat tersebut. Nggak cukup dari sana, nanti datang zaman yang berikutnya kurang puas kayaknya. Kita buat patungnya aja, biar sempurna, bukan hanya sekedar mukanya saja, tubuhnya biar kelihatan, biar pas. Oh gini bentuknya. Akhirnya dia ibadah di dekatnya, belum disembah. Tapi orang-orang yang setelahnya, berikutnya yang dia tidak paham, kayaknya nenek moyangku dulu dia beribadah di dekat patung ini. Akhirnya patungnya ditaruh di depannya. Lama-lama patung itu pun yang disembah. Kayak yang terjadi yang zaman-zaman Bani Israel, Lata, Uzza, itu orang-orang soleh semua jemaah. Tapi mereka menjadikan itu adalah nama-nama sesembahan mereka. Maka hati-hati dengan hal tersebut, kita berlebih-lebihan. Kemudian disebutkan oleh Abdullah As-Sikhir radhiyallahu taala anhu berkata, ketika aku pergi bersama delegasi Bani Amir untuk menemui Rasulullah SAW, kami berkata kepada beliau, engkaulah Sayyiduna As-Sayyidullahu Ta'ala Tabaraka wa Ta'ala. Sayyid penghulu kita adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kata Nabi ketika dipanggil, anta Sayyiduna ya Rasulullah. Maka Nabi spontan mengatakan Sayyid itu adalah Allah. Walaupun perkataan Sayyid ini boleh, karena pernah disebutkan kepada Ali dan pernah juga dikatakan kepada Fatimah. Sayyid di antara Sayyidah, di antara dia adalah panutan wanita-wanita nanti di surga adalah Fatimah. Kemudian pernah dikatakan kepada Ali juga As-Sayyid. Maka sebagian ulama mengatakan boleh, sekedar mengucapkan tersebut boleh, tapi jangan sampai membuat orang itu menjadi bangga kemudian yang lainnya. Lalu kami berkata, dan engkau adalah orang yang paling utama dan paling agung kebaikannya. Serta merta beliau mengatakan, kulu bikaulikum au ba'di kaulikum wala yastajriyannakum asyaiton. Beliau mengatakan silahkan kau ucapkan apa yang kau inginkan. Ini menunjukkan sebenarnya mengatakan Sayyid itu boleh. Katakan silakan apa yang kalian ucapkan, tapi hati-hati jangan sampai kalian terseret oleh setan. Karena orang sangkin memuja-mujanya, misalnya ada dia keturunan Nabi. Keturunan Nabi kan kita katakan kemarin, ya silakan kita menyanjung dia, kemudian kita menghormati dia, tapi jangan berlebihan. Nanti kalau sudah mulai berlebihan kayak seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nggak ada keberkahan yang ada pada diri beliau, pada diri orang-orang setelah Nabi, yang ada cuma pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti ludah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu nggak ada ludah-ludah yang berbarokah, nggak ada cuma. Apalagi kalau dia bukan keturunan Nabi lagi, yang keturunan Nabi aja enggak. Sampai ada yang dia sampai videonya masih tersebar cuma. Yang santrinya dibuka mulutnya kemudian diludahin cuma, kemudian digosok mulutnya. Apa yang antum dapat dari air liurnya? Enggak pernah gosok gigi kayaknya sampai bertahun-tahun. Maka enggak benar hal tersebut. Enggak benar. Sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan puji aku, jangan sanjung aku berlebihan. Karena khawatir nanti akan seperti agama-agama sebelumnya. Tapi Nabi SAW mengatakan silahkan engkau katakan apa saja sudah, sebagaimana perkataan kalian. Tapi ingat, hati-hati kalian, jangan sampai kalian terseret oleh setan. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, sebagian orang-orang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik di antara kami, putra orang yang terbaik di antara kami, wahai sayyid kami, putra penghulu kami. Maka seketika itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, kulu biqaulikum wala yastahwiyannakum syaitan. Ana Muhammad Abdullah wa rasuluhu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allah azza wa jalla. Wahai sekalian manusia, kata Nabi SAW, ucapkanlah dengan apa yang biasa wajar kalian ucapkan. Jangan berlebih-lebihan. Jangan kalian terbujuk oleh setan. Aku adalah Muhammad, hamba Allah, Rasulnya. Aku tidak suka kalian mengangkat, menyanjungku di atas atau melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku. Maka beliau
membenci orang-orang yang memujinya dengan berbagai ungkapan seperti engkau adalah sayyidku, engkau adalah orang yang terbaik di antara kami, kemudian seterusnya. Nah, ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini untuk menjaga kemurnian tauhid. Kemudian juga beliau mengarahkan supaya mensifati beliau dengan dua sifat merupakan derajat yang paling tinggi bagi hamba yang di dalamnya tidak ada gulu serta tidak membahayakan akidah. Dua sifat itu adalah Abdullah wa Rasuluh. Kemudian beliau tidak suka disanjung melebihi daripada yang Allah berikan kepada beliau. Tetapi banyak manusia yang melanggar larangan-larangan Nabi SAW tersebut sehingga mereka berdoa kepadanya. Ini enggak boleh kita berdoa kepada Nabi SAW. Beliau sudah meninggal dunia. Jangan kita mengatakan, ya Rasulullah berikanlah aku jodoh, ya Rasulullah berikanlah aku uang. Enggak boleh, karena memberikan jodoh, uang itu Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan. Nah, kemudian bersumpah dengan namanya serta meminta kepadanya sesuatu yang tidak boleh diminta kecuali Allah. Maka hal ini sebagaimana yang telah mereka lakukan ketika peringatan-peringatan yang mereka khususkan, kemudian di dalamnya ada kasidah-kasidah, kemudian mereka tidak membedakan antara hak Allah dan hak Rasulullah SAW. Kemudian setiap muslim wajib mengetahui bahwa di antara faktor yang menyebabkan manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka yaitu bersikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh seperti kaum Nuh tadi yang kita sebutkan. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini janganlah kamu sekali-kali meninggalkan atau penyembahan ilahan, ya, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan ilah-ilah kamu, dan janganlah pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wadda, kemudian tidak juga Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Ini diantara sesembahan-sembahan orang di luar sana. Sebenarnya itu orang-orang soleh, tapi karena lambat laun, karena semakin mereka menyanjung, kemudian membanggakan, kemudian berlebih-lebihan, akhirnya setelahnya mereka disembah. Mereka disembah. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama Nasrani itu, kelompok Nasrani itu terpecah belah menjadi 72 golongan jemaah. Yang satu itu masuk surga kata Nabi SAW. Mana yang awal-awal? Karena orang-orang yang awal-awal ketika mengikuti Nabi Isa alaihissalam, mereka mentauhidkan mereka mentauhidkan Allah. Kemudian menganggap Nabi Isa itu sekadar utusan, kemudian dia hamba Allah dan tidak perlu disembah. Bahkan disampaikan, bahkan kelak pada hari kiamat kata Nabi SAW, pengikut-pengikut Nabi Isa itu akan dipanggil dia, atau bahkan Nabi Isa juga dipanggil. Kemudian mengatakan, apakah engkau yang memerintahkan orang-orang untuk menjembah dirimu? Maka Nabi Isa mengatakan, tidak, aku berlepas diri dari semua yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Nah, ini mungkin yang dapat Ana sampaikan pada pertemuan ini. Maka di sini di antara cinta atau tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca lagi. Yang pertama, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan kita untuk mengagungkan beliau, tidak boleh direndahkan. Kita muliakan beliau, meneladani beliau, semua kita teladani. Bahkan kita sebutkan sampai ada orang yang meneladani beliau itu rambutnya gondrong, ikut gondrong juga. Karena disebutkan Nabi SAW rambutnya sampai ke pundak dan tebal sampai ke pundak juga dia. Karena pengen mengikuti Nabi SAW, silakan, gak jadi masalah. Itu tanda cinta kita kepada Nabi. Mau dia potong juga lebih bagus, silakan, gak jadi masalah. Kemudian dia juga mendahulukan semua ucapan Nabi daripada yang lain. Kalau ada yang mengatakan, oh seperti ini, tapi bertentangan dengan ucapan Nabi, gak usah diikuti. Walaupun dia mengatakan dirinya ustadz, dia mengatakan kiai dan yang lainnya. Kalau memang bertentangan dengan hadis tersebut. Kemudian mentaati perintah Nabi. Kemudian yang berikutnya adalah membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kemudian menahan diri dari apa yang dilarang dan dicegah, bahkan dibenci oleh Nabi SAW. Kemudian yang kelima, beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, atau dengan kata lain ittiba kepada beliau. Kemudian yang berikutnya adalah terus senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Kalau disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin dia tambah lagi membaca sholawat Ibrahimiyah, silahkan. Kemudian ada tempat-tempat yang dia disunahkan untuk berselawat.
ada keutamaan orang berselawat, tadi beliau sebutkan ada 6. Kemudian hati-hati dengan selawat-selawat yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah jangan sampai gulu. Kepada Nabi saja kita dilarang gulu, apalagi kepada selain Nabi, apalagi orang-orang yang enggak jelas. Bahkan disebutkan oleh Imam Syafi'i, atau ada orang menganggap dia adalah wali Allah. Imam Syafi'i itu mengatakan idza ra'aitar rajulu yatiru 'alal hawa wa yamshi 'alal ma' fala tusaddiquhu bi annahu wali. Beliau mengatakan kalau ngelihat ada orang yang bisa terbang, dia bisa terbang di atas udara, dia bisa berjalan di atas air, jangan dibenarkan dulu, kata Imam Syafi'i. Hatta tarodinahu, sampai engkau lihat dia bagaimana agamanya, terutama salatnya. Ada orang mengatakan wali Allah, tapi dia enggak pernah salat. Wali Allah yang mana? Yang telanjang di pinggir jalan, yang kayak orang gila, nggak pernah sholat. Wali Allah katanya. Bagaimana dia dijadikan wali Allah, dia tidak pernah sholat? Kalau kita mengatakan dia wali Allah, berarti dia lebih hebat dong daripada Nabi. Yang mana Nabi tidak pernah meninggalkan sholat. Dia yang telanjang, yang gila. Ada orang-orang gila-gila itu diambil, dicium berkahnya. Ada dia tuh cuma pakai sempak doang jemaah. Pakai sempak jalan-jalan, semua ngambil berkahnya. Berkah apa yang kita mau ambil? Dia tidak menutup auratnya, dia pikirannya ini di luar dari itu. Siapa yang lebih? Bahkan ada orang mengatakan dia ini adalah makrifat kepada Allah. Siapa yang lebih makrifat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi SAW lebih makrifat daripada kita, kemudian lebih hakikat daripada kita, lebih syariat daripada kita. Kemudian kenapa kita harus mencontoh orang-orang yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita diberikan akal oleh Allah, mikir dulu, mikir. Allah itu lebih makrifat, lebih syariat. Allah itu lebih hakikat. Nabi itu lebih makrifat kepada Allah, lebih syariat kepada Allah, lebih hakikat kepada Allah, kemudian lebih makrifat dan seterusnya. Allah itu lebih daripada kita yang lain. Sampai kita mengatakan orang gila ini sudah makrifat dia nih, udah boleh dia nggak sholat ini. Nabi SAW lebih makrifat daripada dia, tapi tetap mengerjakan sholat. Ayolah akal ini kita gunakan, akal kita. Jangan kayak orang gila kita ikut-ikutan, ketika ada orang gila ikut gila juga kita. Udah nggak jelas di kepala kita. Udah banyak juga orang yang ngeritik dia, tapi ada aja yang tetap ikut. Sampai ada yang ya macam-macam lah sekarang ini. Nah, kemudian sembari kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka taubat, diberikan hidayah oleh Allah, dan kita terus senantiasa di dalam agama Allahu Rabbul Alamin. Nah, mungkin ini yang dapat ana sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan, maka tafadhol kita buka pertanyaan sebelum kita cukupkan. Nah, mungkin ada pertanyaan? Nah, fadhal. Nah, bagaimana kalau kita punya waktu sedikit saja di waktu sore atau waktu pagi? Apa yang kita lakukan? Apakah membaca Al-Quran atau zikir pagi petang? Sejatinya Al-Quran itu sudah berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi biasanya ada ketentuan-ketentuan, memang kalau udah pagi dan sore hari itu dianjurkan kita untuk zikir pagi petang. Kemudian kita katakan, jangan antum cuman mengerjakan pas di waktu pagi petang aja baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu di waktu-waktu yang lainnya. Kan waktu sekarang kan Masya Allah jemaah, Allah memberikan kemudahan kepada kita. Antum enggak menjadi beban sekarang itu Al-Quran yang besar itu antum taruh di saku atau antum kalungin, susah. Sekarang ada HP, Masya Allah, ada yang dia aplikasinya, yang kalau antum males silahkan syekh yang di Al-Quran itu ngaji, bisa jemaah. Ada loh di Quran Droid itu, di bawahnya itu ada CC yang mengaji, ya tinggal ada kuota saja lah itu. Tinggal antum pusing, ini gimana ini, nggak bisa baca Al-Quran, udah setel. Sambil antum dengar. Sebagian para ulama mengatakan pahalanya sama seperti membaca Al-Quran. Pahalanya sama seperti membaca Al-Quran. Dan itu menenangkan hati kita jemaah. Jangan pas nanti waktu kita senggangkan pagi dan sore, Ustadz, sibuk kita. Pertanyaannya, mana sih yang lebih sibuk antum sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang dia jadi kepala pemerintah. Bukan satu pemerintah saja, semuanya diurusin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang ini, tapi beliau sempat untuk baca Al-Quran, beliau berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan seterusnya. Maka berzikir itu silahkan dikerjakan pagi dan sore, silahkan. Kalau memang dikatakan lebih afdol, kita katakan jelas ya sesuai yang diajarkan oleh Nabi, ya banyak-banyak berzikir pagi petang supaya kita terhindar. Kemudian antum nggak mesti harus semua zikir pagi petang itu antum baca, enggak, semampu antum. Kan kalau antum lihat ada zikir pagi petang itu satu buku itu, ini mana yang dibaca, terserah antum mana yang antum baca lah.
Mana yang baca? Nah, di antaranya berlindung kepada Allah, kemudian a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca. Sekemampuan antum baca. Yang penting ada zikirnya. Kemudian nanti kalau memang ada waktu lebih sedikit, baca Al-Qur'an. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ada yang lain mungkin dari ibu-ibu? Nah, fadhal. Anak yang dia sudah anak laki-laki yang sudah balik harus bersahadat di depan ayah kandungnya. Nggak ada dalilnya jemaah, nggak ada dalilnya. Bahkan ada orang nanti kalau balik dia bersahadat lagi ulang. Nah, nggak ada. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir atau disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, dalil ini. Beliau mengatakan bahwasanya fitrah itu adalah Islam, mentauhidkan Allah, kemudian percaya kepada Rasul-Rasul Allah tabaraka wa taala. Fa abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajisani. Maka orang tuanya yang membuat dia Yahudi, membuat dia Nasrani, membuat dia Majusi. Orang tuanya. Maka orang kalau dia memang sudah lahir Islam, nanti kalau dia besar nggak usah bersahadat dia, nggak usah bersahadat. Apain dia bersahadat? Kita aja kayaknya nggak pernah bersahadat nih cuma. Antum pernah bersahadat? Ingat-ingat. Nggak ada. Kan dari lahir sampai sekarang orang tua nggak ada nyuruh itu, syahadat lagi antum. Karena udah besar nih. Sudah supaya benar-benar nanti jadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersahadat lagi nggak ada. Bahkan syahadat ketika ada orang menikah itu sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan. Ada orang lagi menikah kan? Kan ada kan 2 kali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan itu ada sebagian mewajibkan. Tapi ada sebagian mengatakan tidak ada syariatnya hal tersebut. Dia harus berjabat tangan kemudian dia bersahadat. Karena ada orang di zaman-zaman dari kalangan para sahabat dan yang lainnya disebutkan, ya udah tinggal mereka menikah saja, mengatakan bahkan tanpa syahadat orang tua yang dia mengatakan kepada orang lain, saya nikahkan engkau dengan anakku, kemudian ada saksinya mengatakan sah, jadi nikahnya jemaah. Kata Nabi SAW, salasun, 3 hal, jidduhunna jiddun wahazluhunna jiddun. 3 hal yang seriusnya adalah serius, yang bercandanya adalah serius. Hati-hati ini. Ibu-ibu atau ini biasanya yang berlaku itu ke bapak-bapak, bukan ke ibu-ibu. Karena biasanya yang jadi wali nikah itu adalah bapak. Ada orang laki-laki nih, lagi nongkrong sama temennya. Lagi nongkrong, mungkin temannya ini belum nikah, tapi dia sudah nikah. Tapi dia masih temenan, udah tua dia, ada teman, kan ada orang teman dengan orang muda. Dia mengatakan, wahai anak muda, aku punya anak, aku nikahkan engkau dengan anakku. Kata anak muda itu, sah. Saya terima. Yang dengar tuh sah. Itu dalam agama Islam sudah sah nikahnya juga. Sudah sah nikahnya. Ada syahadatnya di sana? Enggak ada. Nah, ini dia. Maka kesimpulannya tidak ada dalil. Orang itu harus ketika dia balik harus ulang syahadat. Suruh dia dalilnya mana. Bahkan ada sebagian dari syariat, bukan sebagian dari syariat ya, adat kebiasaan orang di Jawa sana. Kalau dia sudah nikah berapa tahun jemaah? 20 tahun kah, 30 tahun kah? Nanti dia wajib hukumnya nikah ulang. Ada nikah ulang dia, memperbarui nikah katanya. Maka enggak ada dalilnya memperbarui nikah. Ada. Dia mengatakan wajib hukumnya memperbarui nikah. Maka itu enggak ada dalilnya, memperbarui nikah itu enggak ada. Ya sudah, kalau walaupun dia sudah sampai berpuluh-puluh tahun, 100 tahun menikah, maka tidak perlu diperbarui nikahnya. 6. Tidak ada dalil tentang hal tersebut. 6. Jemaah. Ini yang harus dipahami oleh pendidik. Kita itu jangan terlalu sibuk loh, sehingga nanti anak kita ini bergaul dengan orang-orang yang buruk. Maka kita yang nemenin anak-anak kita.
Kemudian di antara cara mendidik dia itu harus carikan teman yang bagus. Carikan teman yang bagus. Bagaimana Ustadz kalau di komplek itu ada anak-anak kecil, dia teman di sana tapi ngomongannya kotor, kebun binatang keluar semua. Nanti kita takut berpengaruh Ustadz. Kemudian kita larang anak kita, dia mengatakan, terus sama siapa saya mau bermain atau ini? Orang tua. Orang tua, apalagi anak-anak seperti itu yang masih kecil itu kan lagi butuh sama kita. Mainan di rumah. Anak di rumah jemaah. Anak walaupun kadang di pondok pesantren ya, kadang-kadang ada anak-anak yang dia sekolah di luar walaupun anak ustadz, kadang ngomong kotor juga jemaah. Ada ngomong kotor. Anak-anak itu nggak pernah turun loh. Ada yang paling besar, kemudian yang nggak pernah turun, jarang sekali turun. Pas dia turun luar biasa bahagianya, luar biasa. Anak jarang-jarang yang turun. Anak buatkan apa? Anak belikan dia mainan di atas, kita main bareng sama dia. Anak berikan kebutuhan mereka sambil kita ajari seperti ini. Kemudian memang anak itu harus dicari teman yang bagus. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sahibu sahib, teman itu menarik dia. Kalau kita temenan sama orang-orang yang suka caci maki, nanti pulang-pulang dia ke rumah suka nyaci maki juga dia. Harus dijaga. Begitu juga dengan tontonan di rumah juga harus dijaga, seterusnya. Nah, kemudian sembari banyak doakan anak kita jemaah. Kita sebagai orang tua kebanyakan ngeluh-ngeluh terus. Mengatakan kenapa anak saya ini, kenapa anak saya, kenapa enggak seperti anak tetangga. Ngapain kita samakan anak kita dengan anak tetangga? Ya beda lah. Maka kita doakan dia, mudah-mudahan dia jadi anak yang soleh, soleha. Bahkan di antara sejarah Imam Syafi'i kemudian Imam Bukhari, yang dia mendapatkan pahala yang sangat besar itu doa dari kedudukan yang sangat tinggi itu adalah doa dari orang tuanya, terutama ibunya. Bahkan kita tahu ceritanya Imam Masjidil Haram yang sekarang, yang beliau Masya Allah, itu doa dari orang tuanya. Katanya dulu ceritanya itu beliau ini agak susah diatur, bandel lah. Hanya didoakan oleh orang tuanya, mudah-mudahan engkau nanti kalau besar jadi imam di Masjidil Haram. Sampai sekarang beliau jadi imam. Doanya kita jemaah, banyak doakan anak-anak kita, semoga dia terus dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari semua gangguan setan, kemudian diberikan ketakwaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala jadi anak soleh dan soleh. Kemudian yang tadi, kalau memang seperti itu, maka kita yang bermain dengan anak-anak kita, atau mungkin kalau mau diajak nanti bermain cari teman yang lain, maka carikan teman yang mungkin yang bagus dan seterusnya. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Ada lagi? Ya ada. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda pribadi, kemudian bagi para jemaah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita, urusan dunia, menjaga anak kita, menjaga istri kita, menjaga suami kita. Kemudian semoga mereka dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.